Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat beraktivitas. Yang berjualan semoga laris manis Tanjung Kimpul. Yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu. Kembali lagi teman-teman dengan vlog harian saya di channel Teteh Simpur Jaya. Di video kali ini kita sharing lagi tentang perwarungan, tentang usaha warung sembako ya. Dan kali ini saya mau sharing tentang persaingan usaha warung sembako ya teman-teman. Bagaimanapun tidak kita bisa pungkiri ya, persaingan itu selalu ada dimanapun usaha kita ya, entah itu di perkotaan ataupun di pedesaan. Dan bagaimana cara mengatasi persaingan usaha itu? Coba teman-teman simak dulu ya. Simak dulu, cie, gaya banget, so banget ya tukang warung ya. Ini sharing aja teman-teman ya. Dan bisnis warung sembako itu semakin diminati ya, warung sembako antar tetangga semakin marak ya di era digital ini ya teman-teman. Persaingan warung sembako itu semakin ketat sehingga diperlukan juga strategi usaha ya, strategi usaha warung sembako yang tepat untuk bisa bersaing dan bertahan di pasaran ya teman-teman. Nah, berikut ini adalah beberapa tips yang dapat mungkin sedikit membantu ya dalam menghadapi persaingan usaha warung sembako antar tetangga teman-teman ya. Dan yang pertama itu kita menjaga kualitas produk yang kita jual ya teman-teman. Kualitas produk merupakan faktor terpenting ya dalam bisnis usaha warung sembako antar tetangga ini teman-teman. Pastikan produk yang kita jual ini selalu segar, selalu baru, selalu bagus ya, selalu berkualitas, dan jangan sampai produk yang dijual itu sudah kadaluarsa ataupun sudah rusak kemasannya ataupun sudah remuk-remuk gitu ya, yang mungkin tidak bisa dikonsumsi ya teman-teman, sudah tidak layak dikonsumsi dan tidak juga bagus penampilannya dalam kemasannya ya teman-teman. Usahakan kita hindari untuk menjual barang-barang seperti itu, karena hal ini yang dapat merusak reputasi usaha kita ataupun warung kita dan membuat pelanggan tuh menjadi kecewa ya teman-teman. Tips yang kedua, cara menghadapi persaingan usaha itu adalah dengan menjaga harga yang kompetitif ya teman-teman. Harga yang kompetitif itu juga menjadi faktor penting dalam usaha warung sembako ataupun usaha rumahan ya, yang mempunyai usaha warung sembako antar tetangga. Persaingan yang begitu dekat ya, yang begitu ketat, kita harus memperhatikan juga di harga gitu ya teman-teman. Pastikan juga harga yang ditawarkan itu tidak terlalu tinggi ataupun terlalu rendah dibandingkan dengan pesaing kita teman-teman. Kita juga harus tahu nih harga-harga di warung sebelah itu berapa aja nih gula pasir ya, berapa aja nih harga jual mie instan seperti itu ya teman-teman. Dan jangan sampai juga harga terlalu tinggi sehingga pelanggan kita itu memilih untuk membeli di tempat lain ataupun membeli di warung sebelah. Dan jangan lupa jangan sampai jual harga modal ya, karena sayang kalau tidak dapat untungnya ya teman-teman. Jadi usahakan kita menjual barang harus ada untungnya meskipun sedikit gitu ya. Dan yang ketiga ya, kita harus menjaga pelayanan juga yang baik kepada pelanggan teman-teman. Ini juga salah satu tips ya untuk mempertahankan pelanggan. Kita harus bisa menjaga pelayanan ya teman-teman. Pelayanan yang baik juga menjadi faktor penting dalam usaha warung sembako ya, apalagi dalam persaingan usaha teman-teman. Kita harus perhatikan juga nih pelayanan ini ya. Nah, jika pelanggan datang berbelanja, pastikan dilayani dengan baik ya, dengan ramah, dengan sopan, dengan nyaman ya, karena kenyamanan pelanggan itu jadi faktor terpenting juga dalam menjalani usaha ya. Pastikan pelanggan itu nyaman berbelanja di kita, puas berbelanja di kita gitu ya. Dan pelayanan tuh yang diberikan tuh dengan apa namanya ya, ikhlas gitu loh teman-teman, jangan dipaksakan gitu ya. Hal ini dapat membuat pelanggan itu selalu teringat dengan pelayanan kita ya. Dan jangan sampai pelanggan merasa tidak nyaman ataupun tidak puas dengan pelayanan kita yang kita berikan ini ya. Hal ini yang dapat membuat pelanggan itu tidak kembali lagi dan memilih untuk membeli di warung sebelah ataupun di warung tetangga teman-teman ya. Ya, perhatikan pelayanan juga ya, jangan seenaknya aja melayani pembeli, mentang-mentang kita penjual jadi agak gimana gitu ya melayani pembeli tuh.
ketus ataupun tidak mengenakan bahasanya ya teman-teman. Yang selanjutnya cara menghadapi persaingan usaha warung sembako itu dengan cara kita memanfaatkan teknologi. Teknologi juga dapat menjadi alat yang sangat berguna ya dalam usaha warung sembako sekarang ini ya. Kita bisa misalnya memanfaatkan media sosial kita untuk mempromosikan ya produk dan barang-barang yang kita jual ini ya. Selain itu kita juga memanfaatkan aplikasi pengiriman barang-barang misalnya ya untuk memudahkan pelanggan saat dalam memesan barang ataupun mengirimkan barang tersebut ya. Dan selanjutnya cara menghadapi persaingan usaha itu kita juga harus menjaga kebersihan dan keteraturan warung kita teman-teman. Kebersihan dan keteraturan warung itu juga menjadi faktor penting dalam usaha warung sembako ya. Ini menjadi salah satu hal penting juga antara pesaing ya, kita paling bersih yang mana nih warungnya gitu kan, paling rapi yang mana nih warungnya, lebih menarik mana nih cara menata barangnya gitu ya. Pastikan warung kita juga selalu bersih dan rapi ya, jangan kalah sama warung tetangga. Karena kebersihan dan kerapihan juga dapat memberikan kesan yang baik ya kepada pelanggan dan membuat para pelanggan itu merasa nyaman untuk berbelanja di warung kita terus gitu ya. Dan selanjutnya cara menghadapi persaingan usaha sembako itu kita juga harus menjalin kerjasama dengan pihak terkait ya. Menjalin kerjasama dengan pihak terkait seperti supplier ataupun pengiriman barang apapun ya yang kita jual di warung kita ini, kita harus punya orang yang bisa membantu kita dalam menghadapi persaingan usaha warung sembako ya teman-teman. Karena kita dengan menjalin silaturahmi ataupun menjalin kedekatan dengan para supplier terbaik itu kan membantu kita mendapatkan barang-barang baru misalnya ya. Ada produk baru nih, segera kita diinfokan sama mereka gitu ya. Ataupun kita bisa nego harganya, mungkin bisa dikurangi harganya lebih murah lagi gitu ya. Biasanya kita kalau beli di tempat kulakan di agen mungkin lebih harganya tuh lebih mahal, misalnya beda 2.000-an, beda 1.000-an satu kartonnya gitu ya. Namun kita kalau membeli dari supplier langsung dari tangan pertama misalnya, kita lebih dapat harga yang lebih murah gitu teman-teman. Dalam menghadapi persaingan ataupun cara menghadapi persaingan usaha warung sembako antar tetangga ini, kita juga diperlukan strategi yang tepat ya dalam mengelola usaha, dan kita bagaimana cara mengatur strateginya agar lebih efektif dalam persaingannya ya teman-teman. Misalnya dengan menjaga kualitas produk barang yang kita jual ini, terusnya pastikan juga di harga-harganya yang lebih kompetitif gitu ya, dan juga pelayanan tuh yang terbaik yang membuat nyaman pelanggan ya. Dan kita juga harus memanfaatkan teknologi sekarang ini ya, kita gunakan kecanggihan-kecanggihan teknologi untuk mengembangkan lagi usaha kita ya, ataupun menjangkau lebih luas lagi pelanggan-pelanggan kita teman-teman. Dan kita biasanya kalau di warung sembako itu kan banyak tuh agen-agen tempat kulakannya, kita juga harus pilih salah satu tempat yang menjadi terfavorit ya, tempat belanjanya di mana nih yang kira-kira barangnya itu bagus-bagus gitu ya. Misalnya di harga telur, kita biasanya beli telur itu mungkin agak kurang baik ya kualitasnya, misalnya gede-gedenya nggak rata, terusnya kotorannya banyak gitu ya. Mungkin itu juga salah satu pertimbangan pembeli memilih belanja di warung kita, karena barang-barangnya itu bagus-bagus dan sangat jelas ya kualitasnya teman-teman. Jadi perhatikan juga saat kita kulakan, pilihlah barang-barang yang memang kualitasnya itu baik teman-teman ya. Menjaga reputasi warung kita ini teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya cara menghadapi persaingan usaha itu, kita jangan terlalu memikirkan saingan-saingan terus ya teman-teman. Kita usahakan fokus saja sama usaha kita ya, perbaiki pelayanan, perbaiki kebersihan, perbaiki kerapihan warung kita ya, perbaiki juga cara pelayanan kita teman-teman, dan perbaiki juga cara kita berbelanja saat mencari barang-barang tuh di mana nih yang sekiranya dapat harga murah gitu. Jadi jangan memikirkan hanya persaingan di harga saja ya, tapi perhatikan juga kualitas barangnya. Dan kita juga harus tahu teman-teman ya, menjalani usaha itu, usaha apapun pasti ada aja persaingan ya teman-teman. Dan namanya persaingan itu memang
penting juga ya untuk memacu kita lebih semangat lagi, lebih giat lagi dalam mengelola usahanya ya. Mungkin dulu kita karena belum ada saingan, kita bukanya tuh seenaknya aja, siang bukanya ataupun menjual dengan harga-harga yang seenaknya semau kita ya. Namun setelah ada persaingan usaha ini, kita lebih memperhatikan lagi usahanya ya. Mungkin bukanya lebih awal, tutupnya lebih lama lagi gitu ya, karena kita ingin merasa yang terbaik dalam segala hal di warung sembako kita ini ya. Jangan kalah sama saingan kita teman-teman ya. Dan untuk persaingan usaha itu jangan terlalu dibebankan ya ke dalam pikiran kita ya. Nanti kita malah ngedrop ya, memikirkan saingan terus ya, tidak memperhatikan usahanya teman-teman. Yang penting jalani saja usahanya seperti biasa teman-teman. Lebih giat lagi, lebih semangat lagi menjalani usahanya, lebih lengkap lagi barang-barang yang kita jual gitu ya. Dan kita harus yakin ya, masing-masing orang itu punya rezekinya gitu ya. Meskipun dagangannya sama tapi rezekinya beda pastinya ya teman-teman. Jadi anggap saja persaingan usaha itu penyemangat untuk kita ya, supaya lebih baik lagi, supaya kita lebih semangat lagi dalam menjalani usahanya teman-teman. Siap atau tidak siap, kita pasti bakalan menghadapi namanya persaingan usaha ya, usaha warung sembako ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman, sharing saya kali ini cara menghadapi persaingan usaha warung sembako ya. Tetap semangat pokoknya ya, jangan sampai kendor teman-teman. Yang penting kita udah usaha dan berdoa teman-teman ya. Cukup sekian video saya kali ini ya. Terima kasih banyak sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.